Sobat Chef, kembali lagi bersama kita di podcast episode 10 Chef Talk to You dengan hashtag apa Ima? Cerita kita. Oke, kembali lagi bersama saya Rosi dan Saya Ima. dalam acara di sini kita melihat dua sosok yang tentunya udah kita hadirkan langsung bersama. Satu mungkin ada abang kita yang paling kece, paling ganteng, perwakilan dari mahasiswa salah satu universitas, ya. Ini dia. Halo Bang Indra Alfarizi, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Iya. Abang ini adalah selain aktivis, fotografer, apalagi Bang? Sehariannya apa tuh Bang kira-kira? Game juga main fotografer. Gitu ya. Saya Tugas terakhir juga ya Bang ya? Terakhir, alhamdulillah. Iya. Oke, itu yang pertama. Nantinya Indra akan mewakili dari pelajar untuk membahas lebih dalam apa ya, tahan dulu ya. Oke, selanjutnya Untuk narasumber kita yang kedua ya, salah satunya narasumber kita yang hebat juga nih di saat lagi sibuk kerja, tapi juga menyempatkan waktunya nih untuk kita di podcast kali ini, yaitu ada Bapak Iqbal. Halo Bapak. Halo, hai. iya. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Baik, benar. Jarang-jarang loh ya seorang kepala Iya. kepala instansi bisa menghadiri podcast kita kali ini. Berarti Sobat Chef, kita lihat nantinya kita akan lihat sejauh apa informasi perkembangan yang akan kita siarkan langsung nanti. Tentunya hanya di podcast Chef Talk to You episode 10. Temanya apa Ima? Kalau tema kita pada hari ini adalah ngobrol bareng gitu Kak. Kirain goreng bakwan gitu ya. Enggak, kita ngobrol bareng dengan Jasara harja mengenai safety riding Kak. safety riding. Kenapa safety riding harus dikelola dengan chef? Ada Karena subnya ya? Ada deh, Apa temanya tuh tuh tentang episode 3 rentetan Milat Chef gitu Kak. Jadi Iya. ada kado spesial dari Jasara Harja Kak. Kado spesial Jasara Harja episode 3, yaitu Kepo nggak sih? tahan dulu ya. Tahan dulu Oke, lah. tahan dulu. Ini bahas tentang kado spesial, kita tahan dulu. Oke, baik. Bapak Iqbal yang sama-sama berbahagia pada sore hari ini, tentunya Rosi sendiri penasaran nih Pak. Ya, kita tahu bahwa dapat kabar bahwa kemarin Chef alhamdulillah disupport ya. Bagi support dapat dukungan dari Jasara Harja. Kalau kami bahasakannya itu kayak kado ulang tahun. Karena kami punya rentetan Milat itu episode 1 dengan RRI kemarin, di episode 2, episode 3, dan seterusnya. Dan kali ini di episode 3, nanti kadonya itu adalah nih Sobat Chef, saya sampaikan ya, kadonya adalah berupa talk show dari safety riding dengan salah satu SMK Pekanbaru. Coming soon. Ya gimana? Iya. Coming soon Pak. Coming Kira-kira SMK mana nih? Ima, kira-kira. Karena Chef juga merupakan komunitas yang profesional gitu Kak. Jadi kita udah mensurvei dulu beberapa SMK di Pekanbaru dan akhirnya dapat satu SMK, yaitu SMK Farmasi Ikasari Pekanbaru Kak. Wah, spesial ya, akan menghadirkan 100 pelajar nantinya yang akan juga disupport dari kepala sekolah SMK Farmasi. Ini ngomong Pak, tadi pagi saya ditelepon sama captionnya. Halo Rosi, terima kasih atas tawarannya, nah gitu ya. Jadi mudah-mudahan nantinya bisa membantu adik-adik kita. Nah, tapi sayangnya Sobat Chef, tidak semua orang mengerti dengan safety riding. Nah, gitu. Iya. Kita dengarkan dulu ya. Menurut Bapak selaku kepala cabang dari Jasara Harja sendiri di cabang Riau, safety riding itu seperti apa urgensinya untuk pelajar? Mungkin bisa dijelaskan? Iya. Silakan. Jadi kawan-kawan, saya panggil kawan-kawan ya. Iya, boleh. Kok besti ini? Iya. Oke. Boleh Pak, Besti. Jadi memang kenapa pentingnya safety riding bagi pelajar ya, dan juga termasuk mahasiswa sebenarnya. Karena data kami menunjukkan bahwa korban terbesar kecelakaan lintas jalan itu adalah usia pelajar dan mahasiswa. Itu sudah mencapai 32%. Itu cukup memprihatinkan bagi kami. Dan kita tahu nih, mereka ini generasi muda ya, harapan bangsa. Kita tidak ingin di antara mereka yang punya cita-cita tinggi menjadi korban kecelakaan lintas jalan yang sia-sia di jalan. Jadi makanya pentingnya safety riding bagi rekan-rekan kita, pelajar dan mahasiswa. Ini seperti itu. Iya, ngomong-ngomong nih, kan kita tahu tadi Bapak bilang ada pentingnya safety riding untuk pelajar. Nah, sejauh ini ada masalah apa Pak sebelumnya sehingga memang perlu kita edukasi pelajar dan adik-adik kita nantinya agar mereka bisa
untuk lebih mengetahui lebih dalam terkait dengan safety riding itu? Ada pernah Ya. persoalan apa? Jadi sebenarnya gini, ini terkait dengan kebiasaan kita mengendarai suatu kendaraan, baik roda 2 atau empat di jalan. Nah, fenomena yang bisa kita lihat, ada yang berkendara tidak menggunakan helm, menggunakan HP, atau melawan arus. Belum lagi yang punya kecepatan yang melebihi dari batas kecepatan. Nah, itulah yang selama ini kita senantiasa mengedukasi oleh Jasara Harja atau rekan-rekan kami di kepolisian, dinas perhubungan, agar menyadarkan adik-adik kita, adik-adik mahasiswa, adik pelajar, ini loh dampak risiko kecelakaan apabila kita tidak tertib di jalan, kita tidak menjaga keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan yang lain. Dampaknya cukup memprihatinkan. Dan kami sebenarnya miris ya kalau misalnya meskipun tugas kami itu di Jasara Harja hanya sekedar untuk menyerahkan santunan kepada korban laka lantas, tapi kalau kami berinteraksi dengan keluarga, dengan korban sendiri, itu nggak tega. Kita nggak tega melihatnya. Misalnya kalau misalnya anak-anak muda yang punya cita-cita yang cukup tinggi, mungkin bukan karena kesalahannya, tapi pengguna jalan yang lain, sehingga mengalami kecelakaan. Nah, itu membuat kita miris sebenarnya. Nah, iya, benar ya Ima ya. Kita juga ngerasa ya, terkadang memang kalau melihat pelajar di jalanan, kadang sesuka-sukanya nih Pak ya. Gitu. Gimana Ima? Ya, kalau tadi itu kan Kak, Pak Iqbal udah jelasin nih safety riding itu kenapa bisa terjadi, kenapa perlu gitu kan Kak. Jadi mau menanyakan nih kepada Bang Indra selaku mahasiswa nih, apakah sudah menerapkan safety riding tersebut atau jangan-jangan Bang Indra juga satset terus nerobos lampu merah gitu? Mungkin bisa dijelaskan, Bang. Mungkin kalau untuk saya pribadi itu udah ngelakuin standarisasi untuk safety riding kayak memakai helm, bawa SIM, STNK kendaraan. Mungkin ada sesekali kita menggunakan handphone, tapi dengan alhamdulillahnya sadar dan minggir dulu, kabarin aku lagi jalan, ntar kabarin lagi. Nah, mungkin bisa ada sesekali Pak juga, bisa sekali menggunakan handphone, tapi sadar minggir dulu, dikabarin dulu, minggir dulu nanti aku lagi jalan nih, gitu. Ada. Berarti masih ada sedikit toleransi lah dari Bang Indra sendiri ya untuk minggir dulu baru main HP. Berarti punya kesadaran dong. Pokoknya seperti yang Bapak tadi, sobat sub sekalian, ketika kita menjadi pengendara jalan, kita harus punya kesadaran yang lebih tinggi. Kenapa? Karena tingginya juga angka kecelakaan yang terkadang itu bukan sebuah kebetulan ya, tapi juga karena bisa jadi Pak ya, bisa jadi karena pula dari kayak kebut-kebutan dan sejenisnya, seperti itu sobat sub sekalian. Nah, menurut Indra sendiri pernah nggak sih ya kena kejadian misalnya kayak kecelakaan atau mungkin mohon maaf kata nih Bang, misalnya Bang melantak orang atau misalnya yang dibilang Kak tadi mungkin kayak melawan arus, pernah kejadian, boleh jujur aja deh nggak apa-apa, nggak kena kok sama Bapak. Nggak akan kena. Pengalamannya gimana gitu? Kalau untuk kecelakaan saya bisa dibilang sih sering sih, bukan sering juga, ada dua kali itu parah, 3 kali 4 kalinya ringan. Jadi kan terbilang sering, tapi kebanyakan itu nggak disebabkan oleh saya sendiri. Itu disebabkan kayak tiba-tiba di mobil depannya itu rem dadak, terus tiba-tiba dia itu belok tanpa membayar kusen. Saya di belakang itu kaget. Daripada saya mencelakakan orang lain, lebih baik saya itu sendiri. Tapi kesadaran dari pengguna yang di depan saya itu nggak ada. Dia lihat saya tuh, jatuh. Dia langsung beri aja. Nah, udah, saya belakang aja ya. Udah deh, itu mungkin nanti balasnya mereka ada. Tapi ada juga yang disebabkan oleh saya sendiri. Nah, itu juga kemarin ngejar waktu agak ngebut sih, 80-60an kecelakaan itu depan pagi sore. Ada kecelakaan itu kan jalannya agak menurun Pak, gitu. Kaget, nggak selip ban depannya, jadi jatuh. Untungnya nggak ada kendaraan lain di depannya dan nggak ada kendaraan lain bareng saya, itu sendiri.
Nah, sobat chef yang perlu ditiru itu kejujurannya. Iya, Tapi kalau masalah isi kejujurannya, tidak teman-teman usah. apalagi pelajar nggak boleh niru gitu ya, karena mencuri waktu terus ngebut-ngebutan gitu, itu kayaknya sebuah hal yang tidak boleh ya Pak ya dilakukan. Nah ini makanya nanti Jasa Raharja akan hadir ya, coming soon untuk para pelajar, bagaimana meningkatkan kesadaran pelajar. Nah seperti itu, Ima ya. Iya, Selanjutnya Kak. apa nih? Selanjutnya mungkin tentang ke Pak Iqbal deh, mulai dari ini Kak. Oke Pak. Kan ini Bapak kan Jasa Raharja tuh udah sering nih kerjasama bersama dengan chef gitu ya. Menurut Bapak apa yang harus sebuah komunitas di Pekanbaru lakukan gitu untuk membantu Jasa Raharja dalam apa ya, memperpanjang tangan lah antara Jasa Raharja dengan pelajar, dengan masyarakat tentang info safety riding tersebut gitu. Iya, jadi gini, kami menyadari bahwa Jasa Raharja itu tidak bisa bekerja sendiri. Ya, jadi semua komponen masyarakat kita ajak untuk berkolaborasi, bersinergi dalam rangka menekan angka kecelakaan lintas jalan. Karena lebih poinnya lagi bahwa kalau misalnya ada komunitas pemuda yang punya kepedulian yang cukup bagus terkait dengan keselamatan lintas, saya itu menjemput. Kenapa? Pemuda kan saat ini mungkin lebih kepada sifat yang pesta-pesta misalnya, yang Korea-Koreaan, ya. Maksudnya gini, itu tidak kami tidak pungkiri, karena itu keadaan zaman. Makanya saya bilang kalau misalnya ada komunitas pemuda yang mau mempelopori kegiatan safety riding, itu saya menjemput, karena sangat jarang yang perhatian terhadap seperti itu. Kalau saya bisa menjadi salah satu motor penggerak safety riding, kami bersyukur. Kami pun mengajak komunitas-komunitas, udah 2, udah 4, malah sampai kepada kami pernah kerjasama dengan salah satu produsen kendaraan bermotor untuk kampanye. Karena keselamatan lalu lintas itu bukan tanggung jawab kepolisian, bukan hanya ya tanggung jawab kepolisian, bukan hanya tanggung jawab dinas perhubungan, Jasa Raharja atau yang lainnya, tetapi semua orang pengguna jalan. Nah, kami tinggal menunggu siapa nih yang peduli, ya kan? Selain kami ini yang buat tadi itu, siapa nih yang peduli? Nah, yang peduli ini kami mau ajak supaya bisa menelurkan, bisa menurunkan info-info itu. Minimal ke diri kita dulu, ke diri, keluarga, teman-teman. Nah, jadi poinnya sobat chef kepedulian tadi. Jadi tidak bisa safety riding itu dimindsetkan bahwa itu tugasnya dari Jasa Raharja, ya kan, seperti itu. Jadi masyarakat ya Pak ya terutama harus juga mengetahui apa yang menjadi aturan dalam berkendara. Nah seperti itu. Sepertinya itu bukan sebuah yang harus diedukasi semacam diadakan seminar, tapi memang tingginya edukasi tanpa kesadaran tidak bisa. Iya, itu yang kita ingin kita buka, kesadaran masyarakat, kesadaran semua pengguna jalan. Ayo, jangan menjadi korban kecelakaan jalan, karena di jalan itu bukan hanya diri kita, kan? Ada orang lain, ada pengguna jalan, yang lainnya pejalan kaki, dan seperti itu. Jadi seperti itu sobat chef. Nah dari Indra sendiri, kira-kira dari penjelasan Bapak tadi, nah, Indra melihat seperti apa ketika memang sejauh ini yang Indra gambarkan di dalam misi Indra, Jasa Raharja udah punya banyak kampanye ya, sobat chef sekalian, di media sosial ya Pak ya, bahkan udah punya inovasi-inovasi program baru untuk pelajar sendiri. Nah, menurut Indra, apakah dengan penerapan itu udah masuk nggak ya? Indra sebagai pelajar tersampaikan nggak sih pesan kampanye untuk safety riding itu sendiri? Terlepas dari Indra peduli atau tidak? Kalau menurut Indra sih ya, kampanye yang disampaikan Jasa Raharja itu seharusnya nyampai, karena dengan media sosial seharusnya nyampai. Karena apa? Kami ini generasi milenial ini nggak pernah jauh dari handphone namanya. Jasa Raharja udah betul menerapkan bagaimana kampanye, bagaimana safety riding itu melalui media sosial. Tapi nggak untuk kemungkinan juga untuk Jasa Raharja balik tadi yang Bapak bilang tadi, bekerjasama dengan komunitas-komunitas untuk menyampaikan safety riding secara langsung. Ya. Karena
kalau di handphone terus nggak ada prakteknya di lapangan, mereka juga nanti nggak akan sadar juga. Terlebih lagi nanti pelajar-pelajar SMA, SMK, apalagi nanti anak-anak SMP yang baru-baru mau belajar motor. Dan nggak untuk mungkin juga trading itu di kalangan mahasiswa. Iya. Karena mahasiswa ini mereka merasa udah besar, mereka merasa udah jago di jalanan, nggak perlu lagi lah trading. Sebenarnya perlu Untuk penyuluhan seperti itu, bagaimana di lampu merah, di garisnya gitu. Kesadaran seperti itu harusnya diingatkan lagi gitu, dengan adanya tadi penyuluhan dari kesadaran. Jadi kelihatan ya sobat ada koherensi. Jadi sinkron. Sebenarnya ketika sudah dibuat program oleh pihak jasa harja, jadi mau tidak mau pelajar bisa untuk peduli ataupun sadar dengan hal itu. Nah, kita lanjut ya, Ima. Kira-kira gini. Kemarin Pak, kami ada nyebarin kayak semacam kuesioner semi. Nah, jadi dari kuesioner yang kami dapatkan itu, Ima, mereka masih bingung dan butuh pengetahuan informasi dari Bapak sendiri terkait dengan bagaimana sih prosesi, maksudnya bukan proses ya, proses dari ketika memang pelajar itu kecelakaan atau mungkin kategorinya ada kecelakaan berat atau ringan misalnya, dan itu dia melapor dengan jasa harja. Katakanlah dia mati di tempat, misalnya gitu Pak, mungkin minta informasi yang lebih detail seperti itu seperti apa, syaratnya seperti apa, pasti nggak semuanya Pak yang mungkin bisa di backup. Nah, kita langsung dengarkan dari Bapak Kepala Cabang Bapak Iqbal. Sebelum saya jawab itu, saya tadi setuju dengan Bang Indra bahwa semua memang harus peduli ya. Iya. Semua harus peduli. Tidak bisa kita hanya itu tanggung jawab si A, si B, instansi ini, enggak semua. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, jasa harja ini kan badan usaha milik negara yang diberi amanah untuk melaksanakan dua program perlindungan asuransi, Undang-Undang 33 tahun 64 tentang perlindungan asuransi angkutan penumpang umum, darat, laut maupun udara, dan Undang-Undang 34 tentang kecelakaan kerja. Yang terbesar itu adalah kecelakaan kerja yang ada. Proses bagaimana pengajuan klaim atau mendapatkan santunan dari jasa harja sebenarnya sangat simpel. Pertama, laporkan kasus kecelakaan kepada pihak yang wajib dalam hal ini lintas. Berikutnya jasa harja yang bekerja. Itu aja. Jasa harja lah yang akan bekerja. Mbak, nanti kalau misalnya sempat lihat di front office kami, setiap hari itu kami memproses sampai 20-30 berkas klaim, tapi nggak ada orang di depan. Gitu Pak? Iya Pak. Nggak ada claimant yang datang ke kantor. Pertama, kami ada mobile service yang tugasnya adalah membantu keluarga korban maupun korban yang mendapatkan perawatan dari rumah sakit untuk diberikan penjaminan atau membantu proses penyerahan santunannya. Nah, kedua, kami bekerja sama dengan rumah sakit. Jadi setiap korban laka lantas yang masuk di rumah sakit terjamin oleh Undang-Undang 34 dan 4, kami menerbitkan surat jaminan. Oh, ini loh kami jaminkan. Kami pun bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk data laka lantas. Begitu teman-teman lalu lintas mengikuti data mereka di SMS-nya, itu ternotifikasi ke kami. Jadi kecepatan pelayanan kita itu terbangun berkat sinergi. Ya, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, lalu lintas, rumah sakit, BPJS Kesehatan, maka malah kami menggandeng BRI, Dukcapil. Ini semua untuk percepatan pelayanan. Jadi kalau misalnya dilaporkan aja kasus kecelakaannya, berikutnya jasa harja. Nah, jadi begitu sobat sekalian. Jadi laporkan. Nah, gitu ya Pak ya bahasanya. Ya. Yang penting dia terdata di catatan kepolisian. Benar. Nah, seperti itu secara resmi. Pak, ini proses ini penasaran, walaupun itu terlepas dari itu salah diri dia sendiri atau korban gitu ya, itu urusan nanti gitu Pak. Itu gimana? Iya, jadi kan begini. Untuk kasus kecelakaan lintas jalan di darat gitu ya. BPJS Kesehatan juga sebenarnya membutuhkan laporan polisi ya. Kalau dia peserta BPJS, meskipun kecelakaan terjadi. Dasarnya kan tidak menjamin kecelakaan sendiri. Kalau tabrakan dua kendaraan atau pejalan kaki ditabrak oleh kendaraan bermotor, nah pejalan kakinya ini kita jamin. Pengendara motornya enggak. Tapi kalau misalnya dua-dua mengalami kecelakaan, sisi kita jamin. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Nanti jasa harja, Polri dan Bapenda punya
tanggung jawab, punya penerimaan masing-masing. Itu namanya sumbangan wajib dana kecelakaan kerja. Teman-teman bisa mengecek di STNK-nya sumbangan wajib dana kecelakaan kerja. Nah itu untuk kami collect, kami olah untuk kita kembalikan ke perusahaan. Jadi udah ada tujuannya nih Sobat Chef. Nah seperti itu ya, tujuannya sudah jelas dan ternyata itu dia tadi gunanya untuk pembayaran pajak tadi Pak ya, dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat. Nah itu edukasinya sangat penting. Lanjut gimana? Nah, kalau tadi kan kita udah bahas tentang safety riding-nya tadi nih Kak. Iya. Kita agak bergeser ke pembahasan tentang Milad Chef yang katanya kan Jasa Raja mau kasih kado spesial gitu kan. Kak. Safety riding ya, Iya. safety riding kalau spesial. Iya. Nah lalu Jadi kan tanggal 15 chefnya itu ulang tahun gitu kan Pak. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana nih tanggapan dari Bapak selaku Ketua Cabang Riau nih Jasa Raja tentang apa ya kegiatan yang akan dilakukan oleh chef tentang safety riding tadi itu Pak. Nah. Mungkin Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kami sangat antusias atau sangat bersyukur kalau ada generasi muda yang perhatian terkait dengan safety riding. Insya Allah kami akan support kegiatan itu, apalagi nanti kita akan melakukan kegiatan itu di depan adik-adik kita akan pelajarkan. ya Pak. Kita menyadarkan mereka bahwa pentingnya menjaga keselamatan diri sendiri dulu, menggunakan helm standar, kan? Mentaati rambu lalu lintas. Kalau misalnya di bawah lampu merah ya berhenti. Itu kan paling hanya 1 menit ya. Iya. Iya kan? Iya. 60 detik kan? 1 menit. Itu daripada kita buru 1 menit tapi fatal akibatnya. Jadi kalau misalnya nanti dilaksanakan, alhamdulillah kami sangat support, kami sangat mendukung. Dan sebenarnya bukan hanya Jasa Raja yang sangat mendukung itu. Teman-teman kami di Satuan Lalu Lintas itu pasti sangat senang karena mereka juga punya program yang sama untuk bagaimana sih menekan angka kecelakaan, apalagi di Pekanbaru. Di Riau ini 4 wilayah terbesar yang banyak mengalami kecelakaan itu 1 Pekanbaru, 2 Kabupaten Kampar, Pelalawan dan Siak. Ini fokus kami nanti nih untuk bagaimana mengkampanyekan agar supaya mengurangi angka lantas ini. Gitu, Mbak. iya. Nah dari Indra sendiri selaku pelajar, nah maksud kalian Indra ini juga dulu bagian dari set ya. Nah, oke, sekarang tidak gitu, ceritanya gitu, spill sedikit ya. Nah melihat mendengar bahwasannya set nantinya akan diberikan apa ya kado spesial bisa melaksanakan talk show di safety riding di salah satu SMK. Indra gimana terhadap kegiatan tersebut selaku pelajar? Kalau pandangan sebagai Indra sendiri ya sangat mendukung dong. Gimana caranya biar di jalannya itu nggak banyak lagi yang melanggar, nggak banyak lagi yang ya kalau bisa tekanlah angka kecelakaan itu dengan memberi kesadaran sejak dini untuk adik-adik kawan-kawan kita di sekolahan dengan cara ya dibilang apa tadi di penyuluhan, ada untuk bagaimana cara berkendaraan baik, bagaimana apa ada atribut-atribut yang digunakan untuk jalan itu seperti helm TNI dan membawa SNK, membawa surat kendaraan dan membawa surat izin mengemudi tentunya. Nah, kalau menurut pribadi ya sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh chef dan kesehatan juga. Oh, mendukung ya? Sangat mendukung. Nah, ini boleh jujur-jujuran nggak ya? Siap. Kalau ketika misalnya nanti talkshow diadakan, ternyata nih kalau pelajar nih bahasa talkshow itu kadang membosankan, menjenuhkan. Padahal Bapak Iqbal udah bilang bahwasanya angka tertinggi Riau itu termasuk ya Pak ya, angka tertinggi dalam kecelakaan. Nah, dari Indra sendiri, kira-kira kalau lihat talkshow nantinya misalnya ya tidak menutup kemungkinan di universitas gitu ya, walaupun nanti kita akan sebenarnya di sekolah dulu gitu. Bosan nggak sih dengan talkshow gitu? Padahal urgensinya sangat penting sekali menurut Rosi. Kalau menurut saya sih, kenapa sih nggak mau meluangkan waktu sekitar setengah jam atau 40 menit untuk informasi yang sangat berguna? Contohnya apa? Tadi itu ada Bapak menjelaskan bagaimana bagaimana cara mengklaim santunan tadi, dan bagaimana kedepannya nanti ada cara tadi kayak membuat di platform digital itu di Instagram
dipromosikan atau di penyuluhan. Iya, kayak tagline. Tagline. Pernah nggak sih dengar tagline Jasa Harja ya gitu? Nah, Kira-kira pernah nggak ya gitu? Atau Nima bisa jelaskan gitu ya? Iya. Tagline-nya apa yang membuat kita tuh memang harus punya kepedulian dengan safety riding? Indra, pikiran aja dulu. Nah, kita lanjut nih ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ternyata memang safety riding ini penting ya, karena nggak akan ada, tak akan bisa dilakukan oleh instansi manapun kalau sekiranya dari pihak pelajar ataupun masyarakat pastinya tak peduli alias acuh tak acuh ya dengan hal demikian. Nanti kalau giliran udah kecelakaan nih Pak, Iya. Iya. nanti protesnya udah kemana-mana. Kemana-mana. Yang salah sianu. Padahal setelah di cross and check sama dinas terkait gitu ya, ternyata kesalahan sendiri. Entah karena tidak ada PSNI atau mungkin kepalanya sampai gitu nggak pakai helm, kita nggak tahu Pak ya. Karena itu kejadian Pak ya. Nah seperti itu. Menurut Bapak apa sih Pak harapan? Nah harapan yang ingin Bapak harapkan ketika nantinya mengadakan safety riding di tingkat pelajar, mungkin Jasa Harja sering ya melakukan ini, mungkin fokusnya kita dengan acara yang akan kita adakan nanti. Apa harapan Bapak baik dari sisi gurunya, nantinya dari sekolah, dari sisi pelajar yang menggunakan kendaraan roda 2 dan masyarakat? Yang pertama mungkin menyambung pertanyaan tadi ya, mungkin kemasannya aja yang kita perbaiki sesuai dengan kekinian keinginan masa adik-adik kita kan. Kalau misalnya kita melaksanakan sosialisasi seperti di depan orang yang sudah dewasa, di depan audiens yang kantor gitu, itu sudah memang lumrah ya. Tapi tidak boleh suasana itu dibawa ke depan pelajar. Itu harus bagaimana interaktif, bagaimana bisa membangkitkan semangat mereka. Kedua, harapan saya gini, mulai sebenarnya dari keluarga. Mulai dari keluarga. Tidak akan mungkin. Dulu ada cerita gini, saya pernah membaca buku. Ada seorang pemuda yang ingin merubah dunia. Dia bilang, saya akan merubah dunia, saya akan menjadi gini, merubah dunia yang seperti ini. Seiring perjalanan waktu, di usia tertentu, dunia belum berubah. Ekspektasinya dia turunkan. Ya kan? Kalau begitu, saya tidak usahlah ubah dunia, ubah negara saya. Seiring perjalanan waktu, turun lagi. Turun sampai dia menjelang tua, menjelang akhirnya dia mengatakan, seharusnya saya merubah diri saya sendiri. Jadi, pentingnya kita merubah diri sendiri, keluarga, mulai dari keluarga minimal. Ciptakan budaya selamat. Misalnya orang tuanya mau keluar, anaknya jangan takut, Pak pakai helm, ya kan? Pak, spionnya gitu, tapi jangan takut. Anaknya pun gitu, orang tua pun harus menunggu, pakai helm, kan? Jadi dari kita harapan itu aja. Mulai dari kita sendiri, keluarga terdekat, ayo kita sama-sama untuk apa ini. Kita nggak bisa punya ekspektasi ya Pak ya, Iya. untuk ibaratnya seluruhnya ini harus bisa berubah ya, itu nggak bisa. Dari diri kita sendiri dulu yang membuat kita bisa peduli dan sadar akan keselamatan berkendara ataupun mengendarai. Nah gitu. Nah kalau tadi itu dari harapan Pak Iqbal, sekarang dari harapannya Bang Indra dulu nih. Harapan mengenai kegiatan SAFE yaitu tentang safety riding itu apa? Kalau sebagai mahasiswa? Sebagai mahasiswa, harapan yang akan dilaksanakan ya? Iya. Yang dilaksanakan itu ya dari mungkin untuk guru-gurunya itu disampaikan ke sanak saudara, disampaikan ke keluarga, itu kata Pak Iqbal tadi, ke keluarga dulu, ke anak-anaknya, suaminya, adiknya, abangnya gitu. Untuk dari siswanya ya kalian udah diberi pendidikan gratis loh. Ayolah untuk menekan angka kecelakaan, untuk kebaikan kita bersama juga. Aplikasikan itu ke diri kalian. Satu lagi terakhir, jauh dekat pakailah helm. Kepala kalian nggak lebih keras daripada aspal. Iya. Asik, kepala kalian Kalian juga nggak lebih keras benar, banget. benar. Bener ini Bang Indra nih. Iya. Jargonnya keren nih, bisa jadi sampel jargon Pak ya. Jadi seperti itu. Nah jadi mungkin sobat sekalian,
seperti kita udah mau di penghujung ya. Iya, Nah, mumpung mungkin acara nanti nih Kak. sebelum kita tutup conclusionnya, kita pengen dapat dulu dari Bapak sendiri selaku kepala cabang. Dengan adanya nanti program ini, kita langsung to the point nih Pak, dengan SMK Farmasi. Nah, nanti biar SMK bisa mendengar langsung agar kegiatan ini dapat berjalan dengan maksimal nantinya ya. Harapannya bukan untuk buat acaranya, tapi pesannya nyampe ke pelajarnya gitu. Nah, menurut Bapak gimana? Mungkin pesan untuk sekolahnya. Iya. Jadi SMK Farmasi Kasari Kasari tunggu kedatangan kami. Insya Allah kegiatan ini kita akan kemas sedemikian rupa supaya lebih menarik buat warga pelajar yang ada di sana ya. Jadi sasaran kita sebenarnya memang pelajar, tapi juga terkait dengan guru. Supaya bagaimana membuat aturan di sekolah itu, ke sekolah menggunakan roda 2 dengan harus pakai helm. Insya Allah kita akan berkegiatan di sana, berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan niat baik kita ini menjadi ibadah di depan Allah. Amin. Nah kalau tadi tuh mau nanya dulu terakhir Kak sebelum kita tutup ya kan. Jadi untuk Bang Indra sendiri nih, mungkin bisa lah ya karena udah pernah jadi bagian dari Chef gitu, doa dan harapannya untuk Chef selagi Chef kan lagi milad untuk 4 tahun gitu Bang, mungkin bisa harapan untuk Chef ya, Chef semoga semakin jaya, semakin baik ke depannya, lebih banyak program-program inspiratif untuk pelajar, untuk mahasiswa, dan untuk kawan-kawan yang sedang tergabung di Chef dan sedang tergabung di penelitian ataupun lagi belajar di Chef. Belajarlah baik-baik di Chef, kawan-kawan. Saya sudah merasakan sendiri satu hal, Chef nggak butuh kalian yang butuh Chef. Luar biasa ya, memang luar biasa sekali Bang Indra. Oke sobat Chef sekalian, nah di penghujung ini, nah kita dapat simpulkan bahwa nantinya insya Allah ya, kita harus ikut tanggal dulu nih Pak ya, kita ikut tanggal takutnya ada perubahan di sini. Kita soon ya, dimana kita soon akan mengadakan Torso Safety Riding di SMK Farmasi ya, Farmasi Kasari Pekanbaru, yang sudah disampaikan yang Bapak tadi begitu urgentnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebagai rentetan dari milad Chef yang ke-4 tahun, dan sebagai kado spesial bagi kami tentunya Pak seperti itu. Nah di akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak juga yang udah meluangkan waktu, dan Indra ya. Iya. Nah untuk itu saya Rosi mohon undur diri. Saya Imam mohon undur diri juga. Terima kasih atas perhatiannya Sobat Chef, tetap ikuti terus podcast Chef Talk to You episode 10 hanya di @chef_id. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.